Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. 91,6 dan 92,4 RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dari Jalur Radio nomor 2 km 4 Palembang. Anda sedang mendengarkan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI bersama dengan Selvian dan Pak Guru Armansyah. Dipanggilnya Pak Arman ya Pak? Betul sekali Mbak. Baik, Pak Arman ini kalau boleh tahu dulu nih mengajarnya itu seluruh kelas. Untuk saat ini hanya kelas 10 dan kelas 11. Hanya kelas 10 Iya. dan kelas 11 ya untuk mengajar informatika. Informatika. Oke, baik. Informatika ini kalau di zamannya saya dulu nggak ada, Pak. Ketahuan banget ya lulus sekolahnya itu tahun berapa. Iya. Baik, ini kita juga mengajak untuk teman-teman dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Kelas 10 dan kelas 11 untuk bisa bergabung melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Boleh di absen siapa aja yang udah pada hadir pagi hari ini mendengarkan. Dan juga nanti ketika Pak Armansyah menyampaikan materi didengar dengan seksama, karena bukan cuma kalian saja yang bisa memberikan pertanyaan, tapi nanti juga Pak Armansyah akan memberikan pertanyaan nih, kira-kira paham nggak dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Armansyah? Baik, untuk itu langsung saja Pak, saya serahkan anak-anak murid ini kepada Bapak. Dipersilakan untuk mulai aja Pak materinya. Baik, terima kasih Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Semangat dan salam sehat Indonesia Raya. Selamat pagi peserta didik di wilayah Sumatera Selatan, khususnya lagi untuk anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan yang hari ini sedang mendengarkan siaran belajar dari Radio RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Good morning everyone. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, meskipun kondisi di sekitar kita saat ini sedang prihatin dengan pandemik COVID-19. Hari ini saya Armansyah, Guru Informatika SMA Negeri Sumatera Selatan, insya Allah akan membawakan materi informatika dari KD 311 hingga KD 411 tentang berpikir komputasional. Sebelum itu saya juga ingin menyampaikan sedikit pesan dari sekolah kepada seluruh peserta didik untuk tetap stay at home dan study at home serta jaga kesehatan. Selama study at home diharapkan peran serta para orang tua untuk membantu mengawasi peserta didik belajar di rumah masing-masing. Marilah kita sebagai pendidik untuk ikut membantu memfasilitasi pembelajaran di rumah dengan tidak memaksakan pencapaian target kurikulum dan tidak juga memberatkan peserta didik, terutama yang kesulitan dalam fasilitas akses internetnya. Mari kita tingkatkan keimanan dan banyak berdoa agar wabah ini segera berakhir, insya Allah. Nah baik, sekarang saya akan absensi dulu kehadiran siswa saya khususnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang ikut dalam pembelajaran daring hari ini. Di sini sudah hadir Aldi Dudifah dari 10 Science 3, Weni Nurul Islamiyah 10 Science 1, Julia Isnarni 10 Science 2, Ansor Sukmana 10 Social, Widya Sabrina 10 Science 2, Deo Aditya 10 Social, Lydia Mayangsari 10 Science 1, Viola Melinda 10 Science 3, Wahyu Rezi Febrian 10 Science 1, Muhammad Dafa Pratama 10 Social, Ruth Immanuela Aritonang 10 Science 3, Dewi Rani Safitri 10 Science 2, Ogan Pranawa 10 Science 2, Muhammad Rizky Febrian 10 Science 3, Zerlinda Elfareta 10 Science 1, Aprio Adam Triansa 10 Science 2, Angel Pratisya 10 Science 2, Muhammad Raya Haikal 10 Social, Rizky Karista 10 Science 3, Lutfi Mawardi, Nur Ahmad Al-Furqon, Tiara Eka Saputri, Devi Triansa, Salsabilah Rauda, Tara Anggita, Zahra Al-Huda, Fatur Rahman, Dara Puja, Faiza Rahma Rufaidah, Salsabilah,
Zaki Aditya, Rizky Amalia, Amanda Putri, Muhammad Kaisar Teddy, Siti Meliza Maulani, Inayah Nabila, Fadilah, Latifah Ainun Hasanah, Nabila Putri, Ratna Ayu, Melati Mahesti, Tiara Dwi Septi Haris, Habib Anwar, Rosalina Apriana, Monica Silvia, Siti Umi Kalsum, Bella Juliana, Messi Raisa. Baik, alhamdulillah siswa-siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan sudah banyak yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Untuk peserta didik lainnya yang mungkin juga stay tune di RRI pada saat ini, bisa mendownload materi pembelajaran kita dari link yang sudah kita siapkan, http://bit.ly/2JKUSSB. Saya ulangi, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini dapat diunduh secara langsung dari link http://bit.ly/2JKUSSB. Ya. Baik, silakan, itu formatnya dalam bentuk PDF. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan KD 311 hingga 411 tentang berpikir komputasional. Mungkin banyak yang berpikir, yang bertanya, apa itu pemikiran komputasional? Jadi, secara sederhana, pemikiran komputasional itu adalah konsep berpikir secara taktis, praktis, dan sistematis. Pengertiannya sendiri secara panjang, computational thinking allow us to take a complex problem, understand what the problem is, and develop possible solution. We can then present this solution in a way that a computer, a human, or both can understand. Jadi berpikir komputasi adalah cara kita menyikapi sebuah permasalahan yang besar, memahaminya dan mencari jalan keluar yang paling memungkinkan dari masalah tersebut. Kita dapat mengaplikasikan jalan keluar itu secara komputerisasi terapan, seperti misalnya kita menggunakan aplikasi merekayasa perangkat lunak tertentu, ya, bikin program dan sejenisnya. Dapat juga secara langsung di lapangan oleh manusia tanpa perlu terapan komputer. Untuk masalah hal-hal ini tentu saja untuk masalah-masalah yang tidak memerlukan keterlibatan teknologi informasi, atau bisa juga penggabungan keduanya. Pada dasarnya setiap hari kita semua melakukan pekerjaan dengan pemikiran komputasional. Misalnya, ketika kita ingin membuat secangkir teh ataupun secangkir kopi, ketika kita ingin mengganti bola lampu, ketika kita ingin membeli pakaian, atau ketika kita ingin sholat, ingin memasak, menulis buku, berangkat sekolah, dan lain-lain dan seterusnya. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita sebetulnya sudah melakukan apa yang dibahas pada subjek pada hari ini, yaitu pemikiran komputasi. Nah, prinsip-prinsip pemikiran komputasional sendiri terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan dekomposisi. Jadi, saya ulangi, ada 4 prinsip di dalam pemikiran komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, penulisan algoritma. Ya, jangan lupa lagi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penulisan algoritma. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Dekomposisi atau decomposition adalah merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Jadi dekomposisi itu adalah breakdown suatu masalah, ya, dari sebuah masalah yang besar, yang kompleks menjadi masalah-masalah kecil. Nah, masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar terpecahkan. Peserta didik bisa sambil menyimak materi yang sudah saya share.
Contoh kasus pertama dalam dekomposisi adalah ketika kita ingin membuat nasi goreng. Nah, ini ya, kalau udah bicara soal makanan nih pasti demen semua ya. Ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng ya. Lalu kita kumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian mulai kita buat nasi goreng itu step by step. Nah, dalam membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan terlebih dahulu kompor, menyiapkan wajan, menyiapkan spatula, minyak goreng, nasi. Kalau mau dikasih telur, tambah telur, bumbu dan lain-lainnya ya. Inilah proses-proses penyiapan ini, breakdown ini disebut dengan dekomposisi. Kemudian kita ambil contoh kasus kedua tentang pembuatan secangkir kopi panas. Ya, nah, ini biasa tiap pagi nih ya kita minum kopi panas. Kita harus tahu terlebih dahulu, kita pecah dulu sebelum kopi panas terhidang di atas meja, apa saja sih bahan-bahan atau material-material yang dibutuhkan untuk membuat secangkir kopi panas. Misal, yang kita butuhkan pastinya adalah kopi, apakah itu kopi hitam, kopi saset, dan sebagainya. Kemudian, jika memang inginnya manis, maka kita siapkan pemanis, entah itu apakah gula pasir, gula batu, gula aren, atau mungkin di saat kondisi COVID-19 sekarang, kita akan prefer kepada madu. Juga air panas, ya tentu saja karena kita ingin bikin secangkir kopi panas. Kalau yang disiapkan airnya dingin, maka nggak jadi kopi panas, jadi kopi dingin gitu ya. Kemudian tentu saja ada gelas, ya, iya gelas. Kemudian sendok teh atau sendok kecil, ya, nggak mungkin kita ngaduk kopi, ya, panas-panas dengan jari, kecuali kita punya ilmu kebal mungkin ya. Oke, ini breakdown dari masalah besar ya. Ada kita butuh kopi, secangkir kopi panas, ya, terhidang di meja. Ini ada step-stepnya. Nah, kita breakdown dulu sebelum kopi panas terhidang, apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini adalah materi tentang decomposition secara sederhana yang setiap dari kita mungkin sering dan hampir tiap hari membuatnya, melakukannya. Kemudian tentang pengenalan pola atau pattern recognition, ini pun sebetulnya adalah sesuatu hal yang sudah umum sekali pada hari ini, di mana misalnya setiap layar handphone yang kita miliki itu ada pattern. Kalau untuk masuk itu dikunci menggunakan pola, ada yang berbentuk huruf C, ada yang O, N dan sebagainya dan seterusnya sesuai dengan sandi yang kita pasang atau yang sudah kita atur. Baik, bicara tentang pattern atau berbicara tentang pola itu sendiri, maka pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstraknya. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan kelanjutannya. Ya. Persepsi manusia dalam pengenalan pola sendiri, pada dasarnya manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitarnya dan memberikan respon ataupun aksi terhadap apa yang ia amati, apa yang ia dengar, ya, apa yang ia baui. Misalnya kita bisa mengenali wajah seseorang, membedakan antara si A dengan si B, dengan si C dan seterusnya. Kemudian memahami kata-kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, ya. Kadang-kadang ada juga nih tulisan tangan seperti tulisan tangan para dokter membuat resep, kita kadang sulit ya membacanya. Tapi ketika kita beri ke apotek, ternyata wah begitu sederhana mereka membacanya. Nah, ini ada ilmu-ilmunya semua. Kemudian kita diberikan kemampuan untuk membedakan makanan segar dari baunya. Contoh paling sederhana dari pattern ini, dari pengenalan pola ini, mungkin pada waktu kita masih kecil kita pernah bermain kubus Rubik ya. Jadi ada kubus Rubik yang berwarna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada putih dan seterusnya. Nah, itu nanti biasanya diacak, kemudian kita harus menyusunnya kembali. Nah, kubus ini biasanya terbuat dari plastik, terdiri atas 27 bagian kecil yang berputar pada poros yang terlihat. Kita putar-putar sehingga pola-polanya tersusun, merah dengan merah, biru dengan biru, hijau dengan hijau dan seterusnya. Nah, contoh penerapan pengenalan pola di lapangan secara dalam lingkup yang lebih luas, misalnya speech recognition. Jadi pengenalan bagaimana ketika kita berbicara umpamanya hello Google, kemudian apa yang kita ucapkan berubah menjadi teks. Kemudian contoh lain adalah ketika kita absensi dengan jari.
Ya, kita tekan tangan kita pada absen yang disebut dengan finger scan, kemudian akan diidentifikasi bahwa oh ini jari ini adalah si A, jari ini adalah si B, demikian selanjutnya. Kemudian teknologi yang terbaru misalnya tentang face recognition atau pemindaian wajah, di mana saat ini yang kemudian menjadi sering ya kita temui di lapangan. Bagaimana misalnya contoh yang paling sederhana saat ini, ketika kita mengupload foto di Facebook atau di media sosial, pada saat itu akan muncul auto tagging. Facebook sudah mengenali, oh ini fotonya si A, ini fotonya si B, ini fotonya si C. Nah, ini adalah contoh dari penerapan pattern recognition, ya, pengenalan pola. Untuk kepentingan lain misalnya seperti OCR, Optical Character Recognition, di mana kita punya sebuah dokumen, kemudian dokumen itu kita scan di perangkat scanner, kemudian kita gunakan aplikasi OCR ya yang bisa memindainya, kemudian hasil file yang tadinya berbentuk gambar berubah menjadi file teks. Dan yang juga sekarang pengenalan pola yang banyak dilakukan terutama di negara-negara maju di luar sana itu adalah untuk kepentingan military application, yaitu biometric and automated target recognition. Jadi di mana dari satelit bisa mengenali ada objek yang bergerak, ada rombongan sekumpulan manusia yang berkumpul, kemudian jika memang itu menjadi target maka bisa ditembak dengan rudal berdasarkan citra satelit tersebut. Itu merupakan contoh-contoh dari penerapan pattern recognition atau pengenalan pola di lapangan secara lebih luas. Jadi memang materi pattern recognition ini sendiri bisa dibawa ke arah yang sangat positif, tapi kemudian jika tidak benar bisa pula kita bawa ke arah hal yang negatif. Selanjutnya ada pengenalan karakter atau di dalam pattern recognition ini kita bisa mengenali A, B, C, D abjad ya, dikenali dari banyak garis dan bentuk kurva yang menyusun dari abjad itu sendiri. Seperti contoh huruf A ya, untuk anak didik saya silakan lihat materi. Huruf A itu disusun atas 5 garis. Jadi ada garis yang di bawah, garis yang di atas, kemudian yang di sisi sebelah kiri, di bawah sisi sebelah kiri, kemudian garis penghubung. Huruf B itu ada 2 garis dan 2 kurva. Jadi 2 kurva ya yang membentuk huruf B itu sendiri, kemudian 2 garis. Huruf C terdiri dari 1 kurva dan huruf D terdiri dari 1 garis dan 1 kurva. Nah, kesimpulan pola untuk abjad ABCD ya masing-masing adalah untuk A dalam bentuk bilangan 5,0 di mana ada 5 garis dan 0 kurva. Huruf B itu 2,1 di mana ada 2 garis dan ada 2 kurva dan 1 garis. Kemudian C ada 0,1 di mana 0 merupakan jumlah garis, kemudian 1 adalah jumlah kurva. Dan D 1,1, 1 garis dan 1 kurva. Terakhir terkait dengan pengenalan pola ini sendiri ya. Saat ini dunia sedang marak dengan yang namanya IoT atau Internet of Things, di mana identifikasi identitas setiap orang berdasarkan pemindaian wajah akan diintegrasikan pada semua keperluan hidup yang ada. Contoh, ketika seseorang ingin naik pesawat terbang, maka dia akan diidentifikasikan dari wajahnya, langsung dikenali, oh ini si A, track recordnya begini, bayaran pajaknya begini, dan seterusnya dan sebagainya. Terutama di negara-negara luar negeri yang memang sudah menerapkan penggunaan IoT ini sendiri.
Oke, jadi itu tadi dari 4 prinsip kita baru sampai di Pengenalan pola. Pengenalan pola Iya. ya. Jadi masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 Betul. lagi nanti di mana ini 4 prinsip dari belajar berpikir komputasi. Komputasi. Saya Iya. juga udah mulai ngerti sedikit, Pak. Jadi kayak anak muridnya juga sih ya. Ikut absen ya? Ikut absen. Udah hadir Pak, udah Udah jelas hadir. tuh. Baik, ini teman-teman pelajar dari SMA Negeri Sumatera Selatan ini juga udah ada yang ikut absen sih beberapa di WA 0878 9965 0916. Yang lainnya juga mungkin sudah terhubung langsung bersama dengan Pak Armansyah ya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan boleh langsung menelpon di 0711 36 9977 atau juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Masih di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI.